Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulipa, mahasiswi semester 4 Prodi PGSD Kampus UNU Peniraman dengan NIM D01195050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar pendekatan keterampilan proses. Pengertian pendekatan proses. Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses memperoleh hasil belajar. Ini menurut Koni tahun 1992. Pendekatan proses ini banyak yang diakui oleh pakar sangat sesuai untuk proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pelajaran matematika pun pendekatan keterampilan proses ini sangat cocok digunakan karena struktur matematika yang berpola deduktif kadang-kadang memerlukan yang namanya proses kreatif dan inovatif. Jadi keterampilannya seperti ini itu sangat cocok digunakan dalam pembelajaran matematika. Pendekatan keterampilan proses ini akan efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses ini harus tersusun menurut urutan yang sangat logis dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Misalnya, sebelum melaksanakan penelitian, siswa terlebih dahulu harus mengobservasi atau mengamati dan membuat hipotesis. Makanya, pendekatan keterampilan ini butuh proses yang aktif. Jadi kalau tidak aktif seperti saat observasi hanya mengandalkan teori saja tapi tidak dengan secara langsung untuk melihat suatu masalah, maka tidak akan terjadi yang namanya pendekatan keterampilan yang sesuai. Dari beberapa uraian saya tadi, keunggulan pendekatan keterampilan proses ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Terus yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir lebih keras. Jadi keterampilan proses ini bisa melatih siswa itu untuk berpikir lebih keras, lebih aktif dan tidak pasif. Terus yang keempat, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau keterampilan proses ini jika diterapkan, maka siswa itu tidak akan ada yang pasif. Semuanya pasti aktif kalau diterapkan dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Jadi bisa memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Terus yang kedua, prinsip-prinsip pendekatan keterampilan proses. Dalam membahas pendekatan keterampilan proses, prinsip-prinsip tentang pendekatan tersebut menjadi hal mutlak yang harus dipahami, yang harus kita semua pahami. Salah satu hal yang harus kita sepakati bersama bahwa dalam pelajaran yang dilakukan orientasinya tidak hanya produk belajar, yakni hasil belajar yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran saja, melainkan lebih dari itu. Pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan kepada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Dan untuk mencapai itu semua, ada beberapa prinsip yang harus kita semua pahami. Yang pertama, kemampuan mengamati. Ya, kemampuan mengamati. Jadi kita itu kalau ingin tercapainya tujuan yang tadi di atas, yaitu yang pertama itu kita harus memiliki kemampuan mengamati. Dan yang kedua, kemampuan menghitung. Yang ketiga, kemampuan mengukur. Yang keempat, kemampuan mengklarifikasi. Dan yang selanjutnya, kemampuan menentukan hubungan. Terus yang keenam, kemampuan membuat prediksi atau ramalan. Dan yang nomor 7, kemampuan melaksanakan penelitian.
Yang kedelapan, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kesembilan, kemampuan menginterpretasikan data. Dan yang terakhir, kemampuan mengkomunikasikan hasil. Dan itu semua kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan selanjutnya oleh video yang berikutnya. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.